Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan kita hormati bersama, perangkat Gampung Berawi yang kita muliakan dan hormati, BKN Masjid Al-Furqan Berawi yang saya muliakan dan hormati, kawan-kawan hadirin dan hadirat dari rombongan Safari Subuh yang telah berkenan meringankan langkah hadir ke majelis ini, meramaikan kegiatan yang meramaikan ini di dalam bahasa Arab disebut dengan imarah, memakmurkan. Maka kawan-kawan dari organisasi Muhammadiyah ketika membuat kegiatan namanya mu'tamar, orang-orang yang hadir meramaikan kegiatan tersebut disebut dengan mu'tamirin, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penggumbira. Jadi menyemarakkan kegiatan tersebut dengan banyaknya orang yang hadir. Dan di dalam Islam, meramaikan kegiatan-kegiatan kebaikan itu adalah sebuah kebaikannya tersendiri, sehingga salah satu bentuk ibadah di dalam Islam adalah meramaikan tanah haram dengan kegiatan ibadah. Orang-orang yang datang ke sana dalam kegiatan tersebut ibadahnya dinamakan umrah. Orang-orang yang datang disebut dengan mu'tamir, sama seperti kegiatan Muhammadiyah tadi. Cuma kalau disebutkan ini secara umum nanti banyak orang NU nggak mau umrah lagi menjadi mu'tamir. Itu hanya pendekatan dari sisi bahasa. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini kita bergabung dalam komunitas yang semakin hari semakin besar, mudah-mudahan semakin menjadi sebuah syiar bagi kita semuanya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di hari ini pula kita sudah berada pada tanggal 19 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, dan Rabiul Awal dipilih oleh Allah Ta'ala dari 12 bulan untuk menjadi bulan istimewa, tempat lahirnya, waktu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan itu tergantung pihak mana yang paling hebat. Jadi kalau bagi kita yang normal-normal ini, sungguh meninggal di hari Jumat adalah keistimewaan tersendiri. Tetapi untuk orang seperti Rasulullah tidak perlu tambahan yang lain untuk menjadi istimewa. Tetapi segala sesuatu yang lain merasa istimewa karena kehadiran dan keberadaan beliau. Maka ini yang harus menjadi latar pemahaman kita, bahwa orang-orang yang terhormat tidak perlu tambahan embel-embel dan umbul-umbul untuk menjadi lebih terhormat. Tapi embel-embel dan umbul-umbul itu menjadi terhormat karena menempel pada dirinya. Maka ketika kita punya orang-orang hebat, dulu ada gubernur-gubernur hebat sekelas Profesor Dr. Ibrahim Hasan MBA. Saat itu kita kagum pada gelar MBA. Pertanyaannya, apakah beliau yang bangga dengan gelar MBA, ataukah orang yang memberikan gelar MBA itu merasa bangga karena menempel pada nama beliau?
tergantung kemana arah kebesarannya. Maka ada orang yang menumpang besar kepada alma mater tempat dia kuliah sebelumnya, dan ada tempat kuliah yang merasa hebat karena mempunyai seorang alumni yang seperti dirinya. Nah, sekarang ini banyak di antara kita ketika melihat pola pikir dan tingkah laku di dalam hidup, ada kondisi yang kita merasa tidak percaya diri kecuali karena melekat dalam lembaga tersebut. Karena itulah kita memilih harus kuliah di universitas favorit. Kenapa? Kita tidak cukup punya rasa bangga dan percaya diri atas kapasitas diri masing-masing, jadi harus merasa besar oleh kelembagaan. Tetapi ada orang yang tidak harus memilih lembaga, yang penting dia mengkaji ilmu kemudian berkiprah dalam masyarakat. Justru kelak lembaga itu merasa bangga punya alumni seperti dirinya, maka nanti akan dibanggakan. Itu si fulan murid kami dulunya, ada kebanggaan-kebanggaan tersebut. Maka tinggal kita posisikan diri pada tempat yang mana. Apakah bagian dari orang yang merasa bangga karena berada di komunitas tersebut, atau ingin komunitas tersebut merasa bangga karena kita berada di dalamnya. Maka dulu Rasulullah ketika mendakwahkan Islam itu sudah punya kemuliaan. Rasulullah itu sudah sangat mulia, tetapi Rasulullah mengajukan sebuah proposal kepada Allah Ta'ala, Allahumma a'izzil islama bi ahabbi umaraini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang Umar yang lebih engkau cintai. Bayangkan, Islam itu sudah mulia, Rasulullah itu sudah mulia, tapi Rasulullah ingin menumpang kemuliaan itu pada salah seorang dari dua pria yang bernama Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amru bin Hisham. Tulisannya sama, Ain Mim Ra. Hanya Amru itu dia ditambah waw di ujung. Amru bin As, Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ini kelak namanya menjadi populer dengan sebutan Abu Jahal. Ya, burung bangai. Maka setiap orang yang bangai itu dinisbahkan kepada beliau. Allahumma a'izzil islam bi ahabbi umaraini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang di antara dua Umar yang lebih engkau cintai. Dan ternyata perjalanan waktu membuktikan Umar bin Khattab lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada Amru bin Hisham. Ini kehormatan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar yang Islam numpang bangga dengan keberadaan beliau, kelak memamerkan Islam itu sebagai kebanggaan yang lain. Ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, beliau ingatkan umat Islam dan orang-orang yang hidup di masa itu, kunna qauman azilla'a. Dulunya kita adalah kaum yang hina, bangsa yang hina, tidak dipandang oleh dunia walaupun dengan sebelah mata, bangsa yang barbar. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan datangnya Islam. Bayangkan interaksi timbal balik. Ketika Rasulullah memulai dakwah Islam, beliau ingin dakwah Islam itu dimuliakan dengan hadirnya Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab berkuasa, Umar bin Khattab mengingatkan bahwa kita menjadi mulia karena adanya Islam. Interaksi yang timbal balik. Famahma talabna al-izzata bighairil Islam, maka kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya kita mencari kehormatan, kemuliaan dengan tidak berpedoman kepada Islam, azallanallahu, maka kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ini kalimat dari Sayyidina Umar ketika Islam di puncak peradaban, ketika umat Islam sanggup menaklukkan Persia dan Romawi. Tapi hari ini umat Islam sedang mencari tipologi yang lain dari sistem kehidupannya, dan rata-rata para pemimpinnya bercermin ke Amerika. Sayangnya kita tidak benar-benar seperti mereka. Amerika ajarkan demokrasi, sampai hari ini partainya cuma dua, Republik dengan Demokrat. Bahagia ada hawa Demokrat bagaimana? Republik dengan Demokrat. Sedangkan kita
hancur lebur Pak Luya. Hancur lebur itu bahasa Aceh hancur lebur. Pak Luya, Runyo. Dan sekarang kita berbangga-bangga dengan sanggup mendirikan partai. Atau ketemu pedang partai kabeh bahagia, tantang ketemu dalam syurga. Jadi kita bukan orang yang ingin memperkuat posisi dakwah, tetapi ingin memecah belah lebih hancur lagi sehingga lebih mudah untuk dipecah belahkan oleh pihak-pihak lain. Orang Amerika mengajarkan kita demokrasi agar menerima orang perempuan di dalam politik menjadi pemimpin. Tapi kenyataannya Amerika sampai hari ini sudah 45 orang presiden, belum pernah ada satu orang pun yang jadi presiden. Ketika ada kontestasi antara seorang perempuan yang sangat berpengalaman di bidang politik, 2 periode jadi first lady, ibu negara, kemudian jadi menteri luar negeri dan sangat sukses, berhadapan dengan seorang pria yang agak-agak sedikit gila, Donald Trump, orang Amerika lebih memilih yang laki-laki gila daripada orang perempuan yang berpengalaman. Bayangkan, kita belajar demokrasi kepada mereka yang mereka sendiri menolaknya. Makan paal ya. Tapi kita kalau sudah ke Amerikaan kabeh bahagia. Kiblat kita tetap Amerika. Padahal kita tidak mengambil apa yang mereka praktekkan. Kita diajarkan ekonomi Amerika dari lulusan Berkeley itu, mafia-mafia Berkeley, diajarkan ekonomi yang Amerika mempraktekkan sebalik dari apa yang mereka ajarkan kepada kita. Kita diajarkan ekonomi untuk selalu terikat dengan utang kepada IMF dan lain sebagainya, tapi mereka berlepas diri dari utang-utang tersebut. Maka Amerika praktekkan sistem ekonominya, mereka menjadi maju, dan kita praktekkan sistem ekonomi makin maju ke belakang. Alhamdulillah, utang makin lebih. Ini negeri kita. Ketika kita terapkan hukum Belanda, di Belanda itu penjara sudah kosong, tidak ada lagi narapidana. Sementara penjara kita perlu diperluas. Maka terakhir saya berkunjung ke rumah tahanan kelas 2B di Janto. Waktu itu yang masih menjadi kalapasnya Pak Yusneidi, sekarang sudah pindah ke Pulau Sukun. Daya tampung lapas itu sekitar 160 sekian orang. Saya tanya ke beliau, sudah berapa banyak murid di pesantren ini Pak? Kata beliau sudah hampir 500 orang Pak Ustaz. Peminatnya sedang tinggi Pak. Ya, bayangkan itu tanpa uang pendaftaran. Jadi bayangkan ketika Belanda yang menciptakan sistem hukum ini, penjara mereka sudah kosong, sedangkan penjara kita penuh sesak. Kenapa? Ini bukan tentang sistem hukumnya, tapi memang kita yang tidak punya karakter di dalam melaksanakan sesuatu. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban moral. Kita hanya menganggap segala sesuatu itu sebagai prestise, sebagai prestasi, bukan sebagai sebuah tanggung jawab. Maka karena itulah pada hari ini, setelah 20 tahun kita jalankan syariat Islam, biasanya syariat Islam itu mendatangkan kemakmuran dan kehormatan, tapi justru syariat Islam di Aceh ini mendatangkan kehinaan. Dengan syariat Islam ini ekonomi kita terpuruk, dengan syariat Islam ini kita selalu jalan menunduk-nunduk. Apa yang salah? Bukan syariatnya, kitanya yang salah. Kitanya yang salah dari awal, tidak berencana menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan akhlak serta semangat yang terbangun di dalamnya. Maka ini yang harus menjadi sebuah perhatian dan renungan bagi semua kita, agar jangan sampai nama Islam yang sudah harum selama 15 abad rusak gara-gara Islam itu dibawa ke Aceh. Sudah 15 abad Islam itu harum namanya, kemanapun datang dia mendatangkan kemakmuran. Negeri manapun yang dia datangi, maka negeri itu terbuka aksesnya. Jadi kalau di dalam bahasa negara lain, ketika datang ke sebuah negeri itu dianggap sebagai sebuah penaklukan, istiqmar, penjajahan, maka di dalam bahasa Islam ketika datang ke sebuah negeri itu bukan penjajahan, tetapi al-fatahu, pembukaan. Fatahu dari kata-kata buka, dibuka. Apa makna dibuka? Akses penduduk negeri itu untuk segala sesuatu dibuka. Maka ketika Islam datang ke Konstantinopel, ke Turki, di Turki itu berkembang ajaran Kristen, tetapi penduduk Kristen yang beragama Kristen itu sendiri terjajah oleh para pendeta-pendetanya di kala itu. Maka ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan,
mereka yang terjajah sekte dan mazhabnya itu dibuka akses luas-luasnya, silahkan beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Islam datang lil fatahi, untuk membuka akses-akses tersebut. Maka nauzubillah, citra Islam yang 15 abad ini harum hanya rusak ketika sampai ke Aceh. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan Islam itu sesuai dengan ruh dan spirit, mulai dari pejabat yang mengeksekusi, nauzubillah, sampai kepada orang-orang paham yang membuat narasi. Maka beberapa hari yang lalu saya hadir ke sebuah acara seorang kawan yang buka tempat usaha baru. Usaha yang paling produktif di Aceh itu ya usaha santai, kedai kopi. Buka wak lah kedai kopi baru. Ada pabrik di Aceh, manufaktur nggak ada di Aceh. Pabrik terakhir di Aceh adalah pabrik padi. Itu pun sekarang tidak bisa bertahan. Pabrik padi pahajak aja Aceh lebih. Karena bila bertahan di tempat nggak ada lagi produksinya. Maka usaha kita usaha santai, alhamdulillah, santai-santai mentang kaya, kutubnya rajin. Jadi ketika duduk dengan kawan-kawan juga pegiat safari subuh seperti ini, begitu duduk langsung perhatian beliau itu tertuju ke sebuah spanduk yang tertulis, bahasanya indah sekali, utamakan sholat. Langsung beliau apresiasi kalimat tersebut, ilenyo galak, utamakan sholat. Begitu beliau katakan ilenyo galak, langsung saya gugat, ilenyo udah galak minta pakai ya. Balon yang keliru. Narasi kata-kata utamakan sholat itu narasi yang keliru, karena di dalam Islam itu bukan kalimat yang benar, karena Nabi tidak datang untuk menyuruh kita sholat. Coba perhatikan dalam hadis Nabi, adakah misi utama beliau untuk mengajak kita sholat? Bahasa dakwah beliau itu selalu bahasa utamakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nggak disebutkan mukmin yang paling sempurna iman itu yang paling rajin sholatnya, yang paling di awal waktu sholatnya. Ini terkait dengan akhlak. Tidak sholat sudah pasti tidak berakhlak. Sholat di awal waktu belum tentu itu yang paling bagus. Makanya Nabi itu bukan orang yang paling disiplin sholat di awal waktu. Yang paling disiplin sholat di awal waktu itu kita. Maka jangan-jangan di akhirat nanti derajat kita lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Kan lebih taat kita nyongganya. Kenapa? Beliau orang yang menempatkan skala prioritas aulawiyat. Maka bayangkan hadis yang menjadi landasan tentang pemahaman khilafiyah di dalam Islam itu berbicara ketika Nabi selesai dari peperangan Khandaq, Nabi dan umat Islam merasa dikhianati oleh orang Yahudi Bani Quraidah. Yahudi ini memang tabiat bawaan sejak lahir adalah orang yang melanggar janji. Wa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Wa kullama ahadu ahdan, setiap kali mereka membuat perjanjian, nabadhahu fariqum minhum, ada saja kelompok-kelompok Yahudi ini yang melanggar perjanjian tersebut. Ini tabiat Yahudi. Jadi kalau sampai sekarang kita masih percaya Yahudi, bukan Yahudi yang jahat, ceritanya bangai. Akhlak mereka sudah dinyatakan dalam Al-Quran orang yang ingkar janji. Hanya kita saja terlalu bodoh untuk selalu percaya janji mereka. Hanya merpati yang tidak ingkar janji. Ketika selesai dari perang Khandaq, turun perintah dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan dulu letakkan senjata, karena Yahudi Bani Quraidah itu bukan orang yang bisa dipercaya. Maka kalian harus segera bertindak dan bersikap untuk menundukkan mereka. Nabi baru saja selesai mandi, beliau langsung berpakaian, dalam beliau instruksikan pasukan, angkat senjata, berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Itu belum sempat sholat asar, baru pulang dari Khandaq. Jarak dari Madinah ke perkampungan Bani Quraidah itu sekitar 5 km, 10 km pulang dan pergi. Saking pentingnya peperangan ini, diabaikan sholat asar. Apa sabda beliau?
la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Andai kata Nabi menyampaikan pagi ini, sungguh kita akan menggugat beliau. Berapalah harga Bani Quraidah dibandingkan sholat asar di awal waktu? Maka telah jawabannya. Maka berangkatlah 3,000 muqatil, 3.000 orang prajurit bergerak 5 km. Itu bukan jarak yang dekat untuk jalan kaki. 5 km dari Tino saja arah perut ke deh. Itu 5 km. Mereka perlu persiapan. Nah, ketika sudah selesai persiapan, Nabi arahkan komando pasukan, jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Bergeraklah pasukan ini. Tapi matahari hampir terbenam, perkampungan itu masih jauh. Nah, tenteranya ke hanjejak pelungkung. Mereka bergerak itu di dalam barisan, teratur, terstruktur. Maka ketika matahari hampir terbenam, mulailah para sahabat ini berpikir, ini kita berjalan sampai ke sana tapi sholat asar keluar waktu, atau kita sholat asar dulu di sini tetapi melanggar perintah Nabi. Maka sebahagian mereka memilih sholat asar di perjalanan untuk tetap sholat di dalam waktu, dan sebahagian lagi melanjutkan perjalanan sholat asar sudah keluar waktu. Ini sahabat hidup bersama dengan Nabi. Salat asar keluar dari waktunya. Ketika sampai di perkampungan Bani Quraidah, mereka kepung perkampungan tersebut selama 25 hari sampai akhirnya mereka menyerah. Maka sampai di tempat tersebut, dua-dua delegasi ini datang melapor, "Ya Rasulullah, karena Anda larang kami salat asar kecuali di sini, maka walaupun keluar waktu kami tidak salat dulu. Ruk kena baru semayang tapi ke maghrib." Yang satu kelompok lagi katakan, "Ya Rasulullah, kami memahami maksud dari perkataanmu, supaya kita cepat sampai ke sana, maka usahakan sebelum matahari terbenam sudah sampai dan sholat asar di sana." Ternyata dalam prosesnya matahari hampir terbenam dan kampung itu belum terlihat, maka kami jaga sholat tetap di dalam waktu. Apa yang terjadi? Walam ya'naf ahadan minhum, Nabi tidak mencela salah satu pun dari dua kelompok ini. Dua-duanya dianggap benar. Kalau kita sekarang dalam posisi Nabi, pasti ada salah satu pihak yang kita salahkan. Jika tungang tak kau pegah baik teman yang berjalan jika tekan. Tapi ini Nabi dengan keteladanannya, walam ya'naf ahadan minhum, beliau mengapresiasi orang yang berpegang kepada nas, mantuk, dan beliau menghargai orang yang memahami mafhumnya kepada mafhum. Ada mantuk, ada mafhum di dalam syariat. Dua-duanya benar, ada landasan berpikir. Tetap yang dikedepankan adalah akhlaknya. Tapi hari ini akhlak itu tidak menjadi perhatian bagi kita. Yang kita perhatikan selalu tentang salat saja. Maka pelan-pelan semakin lama salat itu semakin memperburuk citra Islam karena kesalahpahaman kita di dalam mengaplikasikannya. Saya sering contohkan. Sekarang sejak pemerintah orderan ini menaikkan harga bahan bakar, bayangkan yang antri bahan bakar tersebut sampai sekian puluh meter dengan sepeda motor. Berkumandang azan, tutup SPBU. Pertanyaannya, yang antrinya ngejak semayang? Lalu petugas SPBU yang tutup layanan tersebut ngejak semayang? Maghrib. Coba sekali-kali lewat kawasan SPBU itu pada saat maghrib, di saat sedang ada pertalib, yang antrian itu panjang, tetap doa Tuhan. Itu syariat kita. Syariat pokoknya waktu azan tutup tempat usaha, naik kemayangan bobek ini. Beberapa kali menjelang maghrib saya duduk di warung kopi sampai azan maghrib berkumandang, orang di dalam itu masih ramai, laki-laki dan perempuan. Tapi begitu menjelang kumandang azan 2 menit, tutup pintu depan, lalu padamkan lampu di luar. Ini melindungi pelanggaran syariat. Andai kata lampu dinyalakan terang dan pintu dibuka, maka sungguh terlihat siapa yang tidak tergerak menunaikan sholat. Paling kurang ada rasa malu yang muncul di dalam hatinya. Ini melewat yang luar itu apa? Tapi begitu pintu ditutup, lampu depan dipadamkan, alhamdulillah ramah. Ini kenapa? Karena narasi kita tentang syariat itu tidak benar. Lalu ketika kita gugat pada pihak terkait dengan bagaimana
pihak bersembunyi di balik kata sakti, kami bekerja sesuai dengan tupoksi. Hanya paham tentang tupoksi negara, lupa tupoksi dari Allah Ta'ala. Ketika Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di muka bumi itu khalifah, pelanjut estafet kepemimpinan. Kita lupa tentang tupoksi ketika Rasulullah katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang terkadang melihat sebuah kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Bila tidak mampu maka dengan lidahnya, bila tidak mampu maka dengan hatinya. Saya generasi yang berkembang bukan mengubah kemungkaran dengan hati, tetapi membenci kemungkaran dengan hati. Pertanyaannya, sejak kapan di dalam agama ini kita disuruh untuk membenci kemungkaran dengan hati? Tidak ada perintah membenci, karena hadis itu menggunakan kata apa? Fa'illam yastati' fa bi lisani, fa'illam yastati' fa bi qalbi. Apabila tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka ubah dengan lisan. Bila tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisan, maka ubah dengan hati. Bukan membenci dengan hati. Tidak didapati narasi kata benci. Ini kesalahan kita di dalam menarasikan teks-teks agama. Maka itu PR besar bagi kita sekarang. Apa yang menyebabkan syariat Islam di Aceh tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap umatnya? Ternyata karena umatnya tidak punya kontribusi apapun terhadap syariat itu sendiri, selain dari kita menjaga ibadah masing-masing sendiri. Padahal tegaknya syariat ini, kalau ingin kembali kepada izzah dan kemuliaan tersebut, maka harus kembali kepada konsep ketika Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Al-Imran, untuk khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kalian itu umat terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Ciri-cirinya ada tiga. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh. Sedangkan kita jangankan menyuruh, mengajak pun tidak mau. Ini bahasanya ta'muruna bil ma'ruf. Tentu ketika menyuruh itu ada prinsip, yaitu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Amrun ma'as ya'la wa maqsurud doa wa fiktasa bifadli ma subhanah, kata Imam Ahmad Damaturi dalam kitab Makan Surah Munawar. Amrun ma'as ya'la disebut perintah apabila ada unsur dan amrun dari yang lebih tinggi. Makanya dalam bahasa militer, permintaan komandan adalah perintah. Kenapa? Amrun ma'as ya'la, kalau datang dari yang lebih tinggi disebut perintah. Wa maksud doa, tapi bila posisinya terbalik, datang dari sesuatu yang lebih rendah, maka itu disebut dengan doa, permohonan. Kita perintahkan Allah Ta'ala, ya Allah berikan rezeki kepada kami, itu perintah. Tetapi kita tidak menyebutnya itu perintah, tetapi itu adalah doa. Padahal kita sedang memerintah Allah Ta'ala. Tapi ketika Allah menyuruh kita, itu bukan doa, itu adalah perintah. Maka dalam struktur militer, ketika komandan meminta sesuatu, itu secara hakikat adalah perintah. Karena dari atas kepada yang di bawah. Nah kita sekarang, ketika disebutkan amar ma'ruf, maka itu harus terstruktur dari derajat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dari suami kepada istri, dari orang tua kepada anak, dari pemimpin kepada rakyat, itu baru disebut dengan perintah. Ini amar ma'ruf. Tapi kita sekarang baru wafid tasawi pada orang yang sederajat, faltimas wa ta'am, maka disebut dengan iltimas. Iltimas itu diadopsi dalam bahasa Indonesia, bahasanya disebut berlebih-lebih. Wajib berlebih itu banyak sudah ujung-ujung pindah terima. Derajat kita sama. Diterima tidak ada konsekuensi, tidak ada sebuah dampak baginya. Tidak ada kenyanya. Makanya Islam ketika didakwahkan oleh Nabi amar ma'ruf nahi munkar ini, apa kata beliau? Ibadah binafsi, mulai dari diri. Lalu ke siapa lagi? Tsumma biman ta'ulu, lalu kepada orang-orang yang kepentingannya itu ada di dalam tangan. Saya punya perusahaan, saya punya toko, ada anak kuasa yang bekerja di tempat tersebut, maka saya ingatkan, kalau kalian bekerja di toko ini wajib untuk menjalankan kebaikan. Apa? Yang pertama, salat pada waktunya.
alhamdulillah kalau berjamaah. Gak mesti di awal waktu kalau sedang tetap melanggar layani dulu, dan diusahakan sholat tetap di dalam waktu secara berjamaah. Kemudian bagaimana melakukan ini standar saya kalau kalian pakai celana pendek dengan bekerja di tempat usaha saya. Kalau kita jadi kecil, kita perlu untuk baju yang mungkin yang baju di rumah akan untuk berat berbagai namanya tidak. Semua dimanfaatkan lalu mulai dari orang-orang yang kepentingannya itu ada di lapangan. Kalau pemerintah membuat saja. Sekarang ketika pemerintah inginkan kita pakai masker, tinggal dibuat peraturan yang tidak pakai masker dan bisa masuk kantor pemerintah. Bukankah pelanggan konsep yang sama kita bisa terapkan pada orang-orang yang tidak standar menggunakan pakaian untuk orang, maka layanan apapun dari pemerintah tidak akan diberikan. Selesai. Tapi tidak ada cerita. Nah, takut nanti tidak dapat jabatan pemerintah banyak dari kejadian kita kalah negosiasi dengan orang-orang yang tidak memuliakan aturan dan syariat Allah. Padahal kemuliaan, kekuasaan dan lain sebagainya bukan orang tersebut yang berikan, bukan masyarakat yang berikan, tapi Allah yang berikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Kalau Allah inginkan kita menjadi penguasa, tidak perlu repot-repot. Jangan berlebih-lebih masyarakat yang kampanye lagi untuk publik KDP. Jika yang buat video di udara ini, nanti apa aja? Tapi ketika Allah Taala berkehendak menjadi pemimpin, dia pemimpin. Oh, tetap harus ada berjuang untuk benar prestasi benar jadi. Negeri ini sudah membuktikan semua syarat-syarat tersebut bisa dibatalkan kalau Allah Taala berkehendak. Syarat presiden itu kan berbeda, harus sehat lahir dan batin. Tapi siapa yang bisa bayangkan aturan-aturan seketat itu bisa meluluskan seorang kiai atau Rahman Wahid menjadi presiden? 250 juta rakyat Indonesia lupa menyuruh beliau untuk periksa kesehatan. Maka kita katakan SBY, Prabowo, Wiranto, Megawati, tes presiden pakai kriminal demi pengembangan dan sakit periksa kesehatan, lahir dan batin periksa. Andai kata Gus disuruh periksa kesehatan dari tempat parkir mana lewat. Tapi ketika Allah berkehendak menjadi presiden, beliau sendiri katakan presiden Indonesia itu ada yang tidak wanita, tidak harta, tidak kerja. Kalau saya ini yang diri saya orang gila. Cinta itu yang mau gitu ya. Bukan apa? Ini terjadi. Karena Allah Taala berkehendak. Kalau Allah Taala sudah berkehendak, ya kita bukti. Jangankan ijazah dan sertifikat, nyawa pun tidak perlu untuk menjadi pejabat. Terbukti. Dulu pernah pada masa Abdul Qasim ada orang yang sudah setahun meninggal dunia dilantik jadi pejabat. Untuk menanti jawab pernikahan. Yang sempat akhirnya musibah. Sudah setahun meninggal dunia, tapi masih dilantik jadi pejabat. Oh, kita bilang ini silap. Silap itu pekerjaan manual 1-2 orang. Ini yang bekerja lembaga profesional di KPP. Kita bawakan dunia bisa silap untuk memeriksa status bahwa orang ini tidak korupsinya. Ini kata Allah. Tapi tidak ada yang berpikir di pandang Allah seolah-olah segala sesuatu yang terjadi di alam itu berlalu begitu saja tanpa ada campur kehendak Allah Taala di pemikiran dan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Maka ini PR besar bagi kita. Oleh karena itu dalam kehidupan ini Nabi memberikan ilustrasi yang mudah dikerjakan. Tidak terlalu tinggi filosofinya. Beda dengan orang-orang pandai di kita. Mereka itu saking tingginya filosofi, setiap kali berbicara itu orang yang kita tidak paham. Makanya standar orang pandai di negeri ini, buat dia hidup kehabarannya yang dimohon, pokoknya dia kira tahu Tuhan. Wallahu hebat. Wallahu yang dengan tukar itu kok bergerak kan hukum. Maka harus pakai bahasa yang ini masuk kuliah itu harus melahap lebih dahulu kamus ilmiah populer. Bahasa ini padahal tujuan komunikasi untuk mudah memahami. Khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitasnya. Ini menunjukkan gerak hukumnya. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan tingkat pemikirannya.
pegang intelektualitas. Karena kalau umum intelektualitas berbicara dengan manusia sesuai dengan daya nalarnya, tingkat pemahamannya. Intinya untuk menentukan apa yang pegang ini kalau baik-baik tau. Hari tak punya kurang ini bagi Korea Selatan, Korea Barat aja. Maka dari buat frustasi kehidupan ini, masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha, perumpamaan orang-orang yang menjalankan syariat Allah, menjalankan aturan-aturannya, hudud batasan-batasannya, wal waqi'i fiha, dan perumpamaan orang-orang yang terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah tersebut. Kamathali qaumin, itu seperti satu kaum, sebuah komunitas, sebuah kelompok masyarakat, istahammu ala safinatin, diundi untuk naik sebuah kapal. Nabi membahasakan naik kapal itu kemudian bukan beli tiket bisa ke sana. Kalau beli tiket kita bisa mencari kelas, mulai dari kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi non-SIP lengkap. Tapi ini diundi. Itu menandakan bahwa kehidupan kita ini bukan by order, bukan dengan pesanan. Kita tidak pernah berpesan, ya Allah lagi lembah pemimpin, ya Allah lagi yang kaya dan belum balik, ya Allah lagi yang dan belum kaya. Tidak. Istahammu ala safinatin, kita diuji dengan dunia ini. Fa'asabahum a'la, maka ada sebagian yang posisinya di atas, di belakang. Wa asabahum asfalaha, dan sebagian mereka posisinya di bawah. Yang di bawah itu tertutup akses ke matahari, ke langit, dan tertutup akses ke air. Yang di atas bisa mengakses semuanya. Fakana alladzi asfala, maka orang-orang yang berada di bawah kapal tersebut setiap kali menginginkan air, marru ala man fawqahu, berjalan melewati orang-orang yang di atas mereka. Orang yang di atas ini tertentu hati kamu itu garu itu, karena yang di bawah ini merasa tidak nyaman mengganggu yang di atas. Mereka sambil naik ke atas itu berbicara, lau anna kharabna min nasibina syai'an ila nukli maqfana, berarti kalau gue yang hidup bejut PPN keluar dan itu. Mereka tahu orang yang di atas itu kesal karena mereka lalu dibalaslah dengan ucapan ini. Dihadapi yang tidak keluar dan duduk santai-santai pada ini sampai muka. Tapi korek saja lubang di bawah sedikit dengan bahasa sindiran, sinis. Apa yang terjadi? Lau tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Karena orang yang di atas itu membiarkan keinginan orang yang di bawah untuk membuat lubang di kapal, semuanya akan binasa. Masuk air ke dalam kapal, yang di bawah tenggelam, yang di atas mencelaka. Tapi kalau mereka sampai, kan ada gabung-gabung tergantung kami sedikit kalau masalahnya, penting jangan kalian buat lubang di bawah. Tapi kita hari ini membiarkan lubang itu terus dikorek. Maka hari ini yang berada di jabatan, di kekayaan, mengabaikan orang-orang yang sedang berada di bawah tersebut. Yang di atas buat standar semakin tinggi, menyebabkan yang di bawah itu kehidupan semakin rumit. Kita buat saja ilustrasi sederhana tentang prosesi keduri-keduri tersebut. Dulu keduri itu sederhana, hanya belum kita pasang terpal yang pada daripada pasti biru, kemudian udang bebek. Yang penting uang dan buahan, belum mengkol. Tapi pelan-pelan tak cukup terpal, kita ganti dengan data. Tetap bentuknya di lantai 3, lalu kita tekan berganti pakai kursi plastik, pertama biaya. Dasarnya hanya kursi plastik, lalu lama kita tekan juga kursi plastik harus bersambung dengan kain putih, kain memang. Setelah itu berangkat, boleh berangkat biasa juga di kelasnya berangkat dengan hidupnya, berangkat dengan biaya jelas. Maka memang yang menuju kain memang. Lalu orang-orang yang mengapresiasi panitia yang terlibat ini, untuk setiap panitia kita berikan baju seragam khusus. Satu orang kaya panitia datang orang kaya dan kayu juga dibuatlah baju seragam khusus. Sampai acara pada orang miskin tidak ada ajaran untuk baju ini. Ini bukan ajaran apa? Ini yang untuk parkir timbulannya, yang bagian bangun timbulannya, yang dikaikan timbulan. Begitu mau baca doa ini baju seragam kenapa?
Karena kadang-kadang bau kayak karena menahan malu sebagai tuan rumah yang punya ajaran, maka kita coba jadi utama. Ketika kamu nak tinggal di tempat dan tinggal di menyebutkan kebetulan kota amal baru dia. Maka setelah selesai acara dikeluarkanlah uang dari kota amal, dikalkulasikan sewa terakat sekian, catering sekian, budget panitia sekian, habis pek 2 juta, naik nomor kedua terhitung 75 juta, terdiri kali ini rugi 25 juta. Boleh berkata kita uang. Kenapa? Karena berubah dari standar yang sederhana kehidupan ini dipersulit oleh orang-orang yang mempunyai akses kepada kekayaan. Saya waktu itu keluar berapa pakai baju seragam. Maka ketika saya buat tentu di kota boleh itu boleh buka. Anak baju seragam. Tidak ada yang itu baju seragam. Ketiga ada yang punya uang. Bukan kita tidak mampu memberikan baju seragam. Tetapi masalahnya itu akan jadi contoh bagi orang lain. Ketika kita berani memberikan contoh yang berbeda, orang lain berkata, kita kalau tidak ada yang pakai seragam, maka akan memudahkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka hari saat kita berbicara selalu nomor satunya utamakan sholat berjamaah di tempat-tempat kerja itu sudah bagus dulu narasinya safety first, utamakan keselamatan. Tapi sekarang utamakan sholat. Maka begitu berumandang azan, yang penting sholatnya berjamaah. Dari dia duduk, duduk berjamaah. Ini bukan hanya utamakan keselamatan bersih, utamakan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Sholatnya tidak. Maka narasi sholat berjamaah di awal waktu itu narasi yang benar-benar merusak syariat. Narasi yang merusak syariat. Nabi hanya menyatakan jaga sholat dalam waktu. Allah menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat terhadap orang yang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktu. Ada batas awal, ada batas akhir. Kalau untuk tempat usaha ada waktu sholat, maka tunjukkan dalam satu hari satu malam yang mana yang ada waktu sholat. Zuhur dari jam 12.45, 12 waktu sholat tutup. Sampai kapan? Waktu sholat. Nanti habis waktu dulu bahwa sama betul kita atau kamu betul mungkin kamu isya betul coba berarti orang maka sekarang baru boleh buka tempat usaha nanti sampai sebelum sholat. Mari kita kaitkan. Maka jangan rumitkan syariat yang mudah ini, tapi arahkan orang kepada apa. Asal melihat sudah berkumandang azan, ayo kita ajak sholat. Jangan tutup pintu depan kedai karena itu hanya membuka peluang kepada orang yang tidak sholat untuk bersembunyi. Kurang menyebut kurang menyebutnya dan aplikasi ini nama-nama orang yang masih duduk dalam kedai. Ada running text yang pakai nama-nama pelanggan yang masih duduk di dalam. Tapi aplikasi supaya ada rasa malu ketika mereka tidak menjalankan sholat. Tapi apakah di awal waktu, di tengah waktu atau di akhir waktu, ia jangan keluar dari waktu tanpa usul. Tapi keluar dari waktu itu sendiri diizinkan dalam syariat apabila ada usul. Maka itu yang selalu saya katakan, Arab Saudi itu negara yang paling disiplin sholat berjamaah dan di awal waktu. Tetapi tidak ada perintah untuk tutup kedai. Di kita jangan yang wajib. Adakah toko-toko di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tutup ketika azan berkumandang? Ya, tokonya tetap buka, tapi orang tetap datang ke masjid untuk sholat. Dan tokonya tutup ketika azan, tidak ada orang yang datang untuk sholat. Maka diberikan syariat. Kita hanya syariat yang seremonial, pokoknya upacara boleh tapi dari ini. Maka ini yang harus kita perbaiki narasi-narasi dakwah kita. Inti dari syariat Islam yang pertama apa? Yang kedua nahi mungkar. Nahi mungkar ini tidak ada yang menjalankan. Padahal baru kemarin saya sampaikan sebuah status di media sosial. Andai kata ada seorang petugas saja ditempatkan di gerbang Hotel Darussalam di Simpang Gadok, dua dan di Botomong itu setiap orang yang melintasi gerbang tersebut tidak sesuai dengan standar syariat hanya perlu ditegur,
Hana payah kau berkafah itu tegur saja. Pakai baju seragam petugas hentikan. Yang terlalu dulu. Oma kedua waktu berlebih ke bawah pada saudara menyukai ada lagi jauh. Nah, gagal nanti kau pulang. Tinggal hanya kau ada pikiran saja. Oh kaki dia merasa tertekan sendiri apabila melewati tempat tersebut tidak sesuai dengan standar syariat. Lewat komitmen itu dia nyetor ikut. Adik pokok aja. Adik daripada ini atau dia berkamu. Hanya dengan bertanya begitu saja, maka orang yang melintasi gerbang tersebut mereka akan mempunyai beban berpikir yang tidak sesuai dengan syariat yang perkara itu, baik ibarat benar di rukuk. Udara rukuk bertambah jarak 1 km. Kalau begitu supaya nyaman, menurut kita sudah kita sesuaikan dengan standar syariat. Nyata ini, ilang ini makwena kalau kita ikut aja dulu. Anak-anak, ada satu pimpinan wilayah jika tidak dibakar. Untuk kegiatan yang mana pindah-pindah. Tinggal kita bayar order, outsourcing, nggak perlu lagi dibayar gaji kalau setiap kegiatan kita harus dibayar gaji. Ini tupoksi dari Allah Taala, bukan hanya tupoksi dari negara. Maka kadang-kadang untuk diraya banyak berkali ini nyucapnya itu nggak ada untuk dia menyeraya banyak berkali. Maka inilah perlunya kekuasaan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka jaga jalan-jalan protokol kita, jangan ada yang melanggar syariat. Di kampung kami, DKI yang lewat jalannya, jalan kita mana? Jalan ini mana? Jika yang lewat jalan yang terjadi, dorong-dorong itu hanya tinggal jaga jalan ini saja. Artinya ketika jalan ini sama dengan berarti tetap penampilannya harus sesuai syariat. Maka pelan-pelan orang berpikirnya tidak ada buktinya kan. Tapi terus lewat jalan ini yang ada bentuk pakaian untuk orang akan menjadi wanita. Orang akan mulai menyesuaikan. Anak saya boleh terangkan saya boleh terangkan 10 gede untuk apa dia dulu. Apa yang duduk satu tempat saja, tempat ruang akses mereka. Jaga lalu selesai. Kalau kita benar-benar ikhlas berbuat untuk syariat. Maka hadirin dan hadirat sekalian ya Allah, bawanya mulai kayaknya ke depan pilih saya. Enggak punya nomor. Hanya mudah ada mobil anak saya. Jadi demikian barangkali sekedar provokasi kita untuk pagi hari ini. Maka hadirin dan hadirat sekalian ya Allah, salat para salat lima waktu fardu itu adalah dasar agama tiang berjamaah fardu kifayah. Tetapi akhlak adalah syiar agama. Maka ibarat orang membangun sebuah rumah tangga, fondasi rumah itu dibangun di awal perkawinan. Itu prestasi. Begitu selesai nikah langsung ke alhamdulillah dan bukan fondasi rumah. Nanti ketika sudah punya anak, punya cucu, Anda tidak lagi sedang berbicara fondasi, Anda sedang berbicara tentang aksesori. Tidak patut dalam tidak terpula pakai yang lain. Ini ada orang sudah punya anak, sudah punya cucu, menyatakan ada sebuah alhamdulillah betul fondasi rumah. Karena itu bukan fondasi. Maka Islam kita sekarang sudah ditambah apa? Bukan lagi kegembiraan bercerita alhamdulillah kami sudah sholat berjamaah ya Allah. Niat yang bahagia apakahnya itu pada orang Islam. Orang yang kata dalam Islam banyak yang kebahagiaan alhamdulillah sudah sholat berjamaah ya Allah. Orang yang sudah lama dalam Islam mereka sedang berbicara aksesoris ini dianggap sudah selesai. Kalau belum selesai, selesaikan itu secara rahasia, jangan dipublikasi. Mencontoh perhatikan sama. Tapi yang harus kita kasihkan, alhamdulillah kita hari ini sudah dapat mencegah orang berbuat munkar di tempat kulit. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyuruh orang berbuat ma'ruf di tempat pulang. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa menyelamatkan seorang miskin dari terpuruk untuk menuju rentenir. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelamatkan tidak seorang muslim dari dipengaruhi oleh seorang muslim. Itu yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah selesai sholat jamaah ya Allah. Nenek-nenek cici yang pegangnya itu sudah terlambat. Harusnya kita malu kalau itu masih menjadi sebuah prestasi. Itu sudah menjadi tabiat dasar. Yang menjadi prestasi kita adalah tentang akhlak. Tapi kalau sudah tidak ada sholat yang tidak berjamaah, itu memang sudah tidak ada akhlak sama sekali. Maka jangan
kita masih dimulai dari SPBUP. Rancanglah akhlak-akhlak yang lebih baik, yang lebih produktif. Mudah-mudahan narasi bermasyarakat itu semakin lama semakin menarik. Hadirin dan sekalian yang dirahmati Allah, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang merasa baru dengar itu salah satu yang akan kami lakukan. Ada nama baik. Amin. Assalamualaikum.